di tanggal 14 Mei 2020, IHSG turun 0,89% di angka 4.513. Dan kalau dilihat hari ini, net sales sejumlah 965,16 miliar, ini hampir 1 triliun rupiah. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan IHSG turun 3 hari berturut-turut ini? Nah, ada beberapa hal, namun yang paling utama kalau saya lihat ya sebenarnya perekonomian ya masih memburuk ya. Jadi meskipun Amerika kemarin sempat mau buka lockdown seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan Trump ini memang saya nilai terburu-buru, dan juga hal ini juga dikatakan oleh Anthony Fauci. Siapakah Anthony Fauci itu? Dia adalah seorang physician dan juga imunologis yang sangat ternama ya di Amerika. Nah, Fauci mengatakan bahwa Trump ini terburu-buru di dalam membuka lockdown. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ada potensi jumlah kematian akibat virus corona di Amerika ini akan meningkat 2 kali lipat. Nah, saat ini per 13 Mei jumlah kematian di Amerika karena virus corona itu sejumlah 82.246 orang. Dan kalau sampai ini terjadi pembukaan lockdown secara terburu-buru seperti ini, maka jumlah yang meninggal akan diperkirakan mencapai angka 147.000 di bulan Agustus menurut perhitungan Anthony Fauci. Dan hal ini ditentang oleh Presiden Amerika Donald Trump ya. Jadi debat sendiri gitu. Oke, terus kemudian sentimen negatif itu juga datang dari Amerika, di mana perekonomiannya deflasi 0,8 MOM, dan ada kemungkinan akan diberlakukan suku bunga negatif. Nah, itu maunya Trump. Tapi Jerome Powell, siapa Jerome Powell? Dia adalah ketua dari Bank Sentral Amerika, ketua The Fed, mengatakan bahwa tidak akan ada suku bunga negatif. Namun Jerome Powell ini mengatakan bahwa perekonomian masih akan terus melambat, masih akan menurun kondisi perekonomian, dan dia akan berjuang untuk menggunakan cara-cara yang lainnya instead of suku bunga negatif ya. Dan hari ini saham-saham perbankan ini rontok lagi. Kalau teman-teman perhatikan ya, jadi dari beberapa hari yang lalu itu sekitar 1-2 minggu kemarin saya ada bilang bahwa saham-saham perbankan masih akan tertekan. Namun teman-teman jangan menganggap ini sebagai satu hal yang negatif. Ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan saham-saham murah. Caranya berinvestasi gimana? Caranya sekali lagi saya ulang, jangan dihajar bleh uang Anda, jangan dihajar habis gitu ya. Gunakan uang nganggur, duit nganggur, jangan duit dapur, dan jangan dihajar habis. Kalau Anda masih punya modal 100%, Anda boleh masukkan 20-30% dulu untuk saat ini, dan selebihnya 70-80% itu kita gunakan, kita masukkan bertahap. Oke ya. Dan teman-teman kalau diperhatikan saat ini Bank BCA, harga saham Bank BCA itu turun sampai di angka 24.600, discounted 29%, terus kemudian BRI 2350 ini turun 50%, kemudian BMRI di angka 3950 turun 378, turun 50% ya, sempat terendah kemarin di angka 3780 tahun ini. Terus kemudian BNI ini di angka 3540 turun 55%. Nah, ini angka persentasenya saya ambil dari mana? Dari level tertinggi tahun ini yang terjadi sekitar bulan Januari Februari kemarin. Jadi mereka masih di puncak-puncaknya gitu. Bayangin dalam periode sekitar 4-5 bulan saham-saham perbankan ini turun puluhan persen ya. Jadi yang memang penurunannya paling sedikit adalah BCA. BCA ini memang paling kuat di dalam paling cepat di dalam pemulihan harga saham kalau misalkan harga sahamnya turun gitu. Memang nggak akan turun terlalu dalam dibandingkan yang lainnya. Nah, untuk valuasi sendiri untuk BRI, Bank Mandiri dan BNI ini udah terbilang sangat murah ya. Namun untuk BCA ini meskipun udah terdiskon banyak dari sebelum-sebelumnya, namun masih lebih mahal valuasinya dibandingkan 3 saham perbankan yang lainnya. Nah, mana yang cocok untuk investasi jangka panjang? Semuanya bagus, yang tadi saya sebut itu semuanya bagus. Saya pribadi prefer untuk BCA dan BRI. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau ambil Bank Mandiri dan BBNI pun oke-oke aja, oke-oke juga. Strategi investasinya sekali lagi jangan duitnya langsung dihajar habis untuk beli saat ini, karena
jujur kata, saya melihat masih ada peluang untuk harga saham-saham perbankan ini terkoreksi atau turun lebih lanjut. Jadi teman-teman, kalau Anda yang udah beli sekarang ini mesti siap ya. Siap apa? Siap nanti kalau turun lagi, berarti saham-saham yang Anda beli sekarang, Anda cicil beli 10 atau 20% ini ada kemungkinan akan turun juga dalam posisi yang merah atau posisi yang sempat rugi dulu gitu, sebelum akhirnya nanti Anda beli lebih banyak di bawah dan reversal ke atas. Kapan reversalnya? Saya perkirakan akhir tahun atau di tahun 2021 nanti. Pertanyaannya, kenapa kita nggak beli nanti aja ketika udah di bottom banget? Nah, jawabannya simple, karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu bottom market. Yang bisa kita lakukan adalah nyicil beli dikit-dikit gitu. Jadi itu yang saya lakukan saat ini, dan juga bersama dengan teman-teman di Mtrade ya, dengan komunitas di Mtrade, kita terus memberikan edukasi selama setiap hari ya. Setiap hari, dan teman-teman kalau mau join Mtrade, Anda bisa beli edukasi online-nya untuk 1 tahun. Anda akan dapatkan real time update untuk trading dan investing, trading journal dan investing journal. Kita kasih tahu kita beli apa, jual apa tuh kita kasih tahu. Jadi kalau mau ngikut boleh-boleh aja gitu. Dan teman-teman, yang paling penting di sini bukan sekedar ngikutin beli jual sahamnya aja, tapi benar-benar memahami tentang prinsip dasar dan mindset dalam berinvestasi dan trading saham. Nah, oleh karena itu saya juga mengundang teman-teman semua, baik member maupun non-member, untuk bergabung di dalam seminar online setiap hari Sabtu. Cuma nanti untuk tanggal 16 ini udah penuh, next tanggal 22 hari Jumat. Kenapa? Karena tanggal 23-nya itu sehari sebelum Lebaran, jadi kita majukan tanggal 22. Nah, itu dia tips investasi saham dari saya. Jadi kalau bisa dirangkum, teman-teman, saat ini kita akan menghadapi dan menyambut peluang yang kedua buat teman-teman yang kemarin belum mendapatkan saham-saham yang bagus, berfundamental bagus, dan nilainya terdiskon. Untuk saham-saham di sektor yang lain gimana? Untuk sektor consumer good, HMSP, GGRM hari ini malah naik ya. Untuk Unilever, Consumer Staples, dan juga Indofood, ICBP cenderung stagnan untuk jangka pendek. Namun kalau misalkan perbankan jatuh dalam, investor lebih cenderung pesimis ya, psikologinya cenderung negatif gitu, akan lebih banyak supply daripada demand, sehingga saya melihat nanti ke depan sektor consumer good juga akan bisa berpeluang untuk terkoreksi turun lagi ya. Jadi akan ada kesempatan kedua juga untuk saham-saham sektor consumer good. Hati-hati teman-teman yang trading. Saat ini kita di Mtrade udah mulai akan mengurangi untuk porsi tradingnya. Jadi average winning loss ratio kita Maret kemarin tinggi sekali, terus kemudian April agak menurun sedikit, tapi masih jauh di atas ekspektasi. Jadi average winning loss ratio bulan Maret kemarin itu kalau nggak salah sampai angka 10, terus kemudian April itu sekitar 5 ya winning loss ratio-nya. Kalau 1:1 artinya impas. Nah, untuk Mei ini sekitar 1,5, jadi masih untung. Dan apa artinya sih winning loss ratio ini menjadi satu patokan buat saya bahwa oke, berarti saat ini resiko di market udah mulai meningkat lagi. Ya, jadi ketika kemarin market naik dari Maret sampai April itu sempat ada technical rebound gitu, itu cocok buat trading. Sekarang udah mulai winning loss ratio-nya udah mulai mengecil, artinya ini menunjukkan tanda bahwa kita kalau trading udah mulai harus ekstra hati-hati banget, dibatasi banget. Dan ini kesempatan kedua buat teman-teman yang mau long term investing, dan kita akan pandu melalui Mtrade untuk real time investing dan tradingnya gratis, diberikan buat Anda yang beli edukasi online setahun. Thank you semuanya, semoga semua yang saya bagikan buat Anda bisa bermanfaat. Saya Elmay, we help people to make money and change lives better. Salam profit.